Iya. Oke. Praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan misalnya. Oke. Nah, Pemerintahan yang makin terus meruncing, apa yang menjadi kerugian secara pribadinya Gus sendiri? Sama baik. sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali nggak merasa dirugikan ya, karena ketika seperti ini saya bisa lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak istri saya, dengan istri saya, dengan santri-santri saya kan menjadi waktunya jadi lebih banyak. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa tata cara ya, ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya, penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was begitu, akhirnya muncullah sakit mah begitu. Nah biasanya seperti ini kita butuh pengobatan jalan itu rupiah selama 41 hari. Nah ketika berobat 41 hari sedang berjalan 3 hari karena ada kejadian ini nggak bisa kontrol, padahal seperti ini butuh istiqomah. Jadi akhirnya nanti harus mengulang kan lagi. Tapi Gus, nah itu ada artikel tuh. Ya. Harus ketuk padepokan, tak terima pasien hingga beres. Jadi ada pasien yang marah-marah Gus. Tak terima pasien. Oh, tak terima pasien. Tak terima pasien yang terus ya. Iya, Tak Mas. terima pasien hingga izin beres. Kan jelas? Iya itu. Ah, lagi lagi. Itu rekomendasi dan ada pasien. Bagi siapa? Iya. Lu mau ini jadi pasiennya? Ini, orang kita agak sakit ya memang. Lagi sakit. Ya, ini artikelnya tolong. Ya, kalau mau biar ada Artikelnya jadi itu dari berikutnya. Oh, udah habis nih. Belum. Berita berikutnya. Oh, iya. Ah, ini ada berita kedua. Iya. Ini ada beritanya itu. Berdasarkan dia di kuis. Nih beritanya tuh. Semakin memanas perseteruan antara Muslim Merah dan Gus Samsudin. Akhirnya Gus Samsudin membuat laporan atas tuduhan pencemaran nama baik ke pihak yang berwajib. Siapapun di media sosial dari YouTube maupun media sosial apapun yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan. Aduh, gimana ya kelanjutannya? Akang Abang kupas tuntas ya. Oh itu dilaporin. Berarti kalau dilaporin sudah ada kerugian yang di itu ya, yang di apa namanya, yang dialami Gus. Jangan ditanya sama si Ruben. Akang abang. Dia itu kan ngobrol depan gua dong. Tapi lu ngomong sama lu. Pada bilang bukan deh. Ini mau ditanya. Sorry, ini ada Gus. Ini topiknya lebih menarik ini, paham nggak? Ini apa? Apa nyinyirannya tentang yang dilaporkan polisi? Lu nyindir gua nanti yang nggak baik. Kan lu tadi ngomong dari tadi. Iya, apa ini lu lihat sih? Bosnya. Udah. Oke nih, waktunya habis. Benar bikin laporan. Iya. Di sini di Jakarta. Di Polda Jawa Timur. Boleh dikit nggak 2 orang ini laporin dulu? Lu dengar kan tadi? Gus marah loh. Enggak, aku cuma menyampaikan. Dia, aku tidak. Iya. Nah, Gus, berarti laporan ini sudah dilaporkan atas pencemaran nama baik. Bukan Apa? hanya pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu ada hubungannya juga dengan hukum. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik, ada beberapa hal yang lain juga. Ada beberapa hal Itu yang tertuju kemarin pesulap merah itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa izin saya, dan sudah menyebutkan nama saya melakukan penipuan. Saya hanya ingin tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Itu saja sudah.
Jadi yang dilaporkan si pesulap merah kan? Iya. Iya. Oke, nah berarti kan sekarang ini sudah ada laporan ya. Kira-kira dari Gus sendiri untuk pesulap merah ini kan dia selalu memberikan statement ya tentang apa yang Gus lakukan gitu ya, dan mungkin cara Gus untuk ke pasien gitu ya. Tapi kalau Gus sendiri, apa yang diungkapkan oleh pesulap merah Gus merasa kok Pak? Iya, memang ilmu gaibiyah itu adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkannya, dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika semuanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan semuanya, kita melihat penampakan, terus panjenengan nggak percaya, terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat gaibiyah, batiniah, dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalur sendiri ya, yang bersifat sen dan yang bersifat ilmu gaibiyah. Kalau gaibiyah ini tentang keimanan, kalau sen ini tentang fisika. Tapi Gus, seandainya ini kan masalah udah masuk ke salah lapor gitu, Gus sudah ngomong. Tapi kalau misalnya ada temu, habis ketemu, udah tambah yuk, dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya, dia ini bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya, atau Gus maunya gimana nih? Jujur ya, dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berkurang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Marcel ini. Saya hanya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana, hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau tidak bisa buktikan itu, kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf, ya silahkan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan di telepon, tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa jalur hukum tetap jalan begitu. jadi pengennya segera bertemu lah dimanapun seperti itu ya. Di sini aja lah Gus begitu. Tuh, tim, tolong siapin ya. Kita akan ketemu nih. Tapi jangan Sabar, ya. Biar masalah tidak semakin memanas atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini ada ungkapan dari si pesulap merah. Oh iya, apa tuh? Gimana? Kita di sini mau lihat. Mana coba? Nih, ini dia ungkapannya. Oh, Beneran. Jadi awalnya Masa bisa ketemu? enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya ini ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah. Buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya yang gak fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan tuh diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini, mungkin Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda. Gitu. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Boleh katakan? Boleh. Ya. Jadi apa yang beliau nyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya, yang kedua beliau sudah menuduh saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tapi pada kenyataannya ketika beliau datang itu dia nggak mau masuk, tapi saya disuruh untuk keluar. Nah ketika saya di luar ternyata sudah jadi keributan itu tadi, dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau itu beliau tidak mau masuk. Masalah ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya, saya nyatakan ayo kalau mau membuktikan kemudian silahkan ditentukan waktunya, kapan waktunya, tapi beliau waktu itu tetap ngotot untuk pulang, sampai pada akhirnya ada orang tuanya yang tertinggal itu kemarin itu seperti itu. ya orang tua dia. Iya. Kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau melakukan apa ya, dikatakan mohon maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan, lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan. Belum tentu sama. Karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya ataupun orangnya begitu. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus menerus, ada perasaan takut, was-was, gelisah dan
susah tidur. Orang itu susah tidur. Ketika saya datang ke sana, ada gangguan yang disebut dari gangguan akul jumud, yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang begitu. Nah, ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live di YouTube. Saya datang langsung diadakanlah ruqyah rumah itu. Lalu muncullah buhul ikatan itu. Nah, ketika dibacakan asma-asmaul lalu terbantah begitu. Maka saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan kan begitu. Saya siap untuk melakukan pembuktian, atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun di sini kan gitu. Jadi maaf ya, Jessica ntar kita tanya-tanya bukan dulu ini maaf. Kita lihat dulu ya. Iya, si Ruben nanti nanya-nanya kamu si Ruben. Oke, Kita tanya dong Ruben. Ada beritanya dong kita punya. Ada beritanya. Kalau dia mah gue udah banyak sabar dulu ini betul nih tenang. Iya, alhamdulillah ini bi, alhamdulillah malah nomornya biar oke. Ya udah kalau mau ketemu selesaikan ketemu di sini nggak masalah ya. Termasuk yang datang ke Jakarta ini ingin bertemu langsung sama Tiga beliau. hari di Jakarta. Insya Allah 3 hari ya. Ah, masih ikut 3 hari Ting, masih ada. Udah gimana Gus? Ngapain? Kita nih gimana ya? Kalau saya jujur lebih ke ini ke beliau ini saya. Ruben, Jalan kenapa dia ada sesuatu ini ya? Karena rumahnya banyak dikirimin orang itu, nggak banyak. Berisik lah. Gimana? Penyakit itu sebenarnya kalau non medis bukan hanya katanya ini sihir, santet dan sebagainya, bukan. Tapi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada juga yang karena sihir. Sihir sendiri dibagi menjadi 7. Untuk ketempelan sendiri itu karena 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Jadi Maksiat mungkin. Kan ada pilihannya kan. Gini saya. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama, yang karena ketempelan itu karena tempat. Mungkin tempatnya dulu ada mungkin juga ada yang pernah keguguran, keterekan begitu. Contoh orang hamil, mohon maaf ya, bahasanya lagi pipi terus keguguran masuk ke konslet itu namanya kena gangguan terekan gitu, atau gangguan dari seseorang yang keterekan itu tadi. Ada juga yang karena tempatnya pernah terjadi gantung diri dan sebagainya, atau tempatnya itu sering sekali perempuan kalau datang bulan darah headnya itu tidak dibersihin gitu, tidak dibersihin gitu. Bisa dibersihin di rumahnya kalau bena bagus. Yang repot yang Nah itu yang gue sih bilang aja, kalau bersih rumah balik ke Anwar bukan bersihnya punya gue maksud bersih secara gaib ya Gus ya, nggak semuanya ya. tadi apa? Bagus apa lagi? Iya, jadi yang karena ketempelan itu ada yang karena tempat, yang kedua itu karena nasab. Nasab itu suatu penyakit karena keturunan begitu. Atau mungkin orang tuanya dulu punya ilmu sehingga menurut anaknya itu disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya pribadi bukan sebuah kelebihan, tapi suatu penyakit menurut saya pribadi. Karena saya sering menangani seperti itu. Biasanya kalau menempel di bagian kepala itu sering marah. Jadi orang mampu melihat sini itu karena 2. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jin menempel di dalam dirinya. Begitu. Ya, ini kalau bisa lagi